Oke, salam jumpa. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai analisis ras model lagi. Nah, pada video kali ini secara khusus saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan mengenai analisis ras model menggunakan software yang bernama Geometric. Ya, ini tampilannya ini ya, Geometric nih. Oke, Geometric. Nah, Geometric ini adalah software yang free ya, free software. Nah, teman-teman bisa mendapatkan software ini melalui websitenya. Ini saya coba beritahu websitenya. Ketik saja Geometric seperti ini. Nah, lalu pilih yang pertama, yang ini Geometric. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada ini, ada download Geometric 411. Jadi versi 411 rilis Februari 24 Februari 2018. Jadi versi terbarunya itu dirilis tahun 2018. Setelah itu tidak pernah lagi dirilis sampai sekarang. Lalu ada beberapa pilihan untuk kita mendownload ini. Ada pilihannya Windows installer aja, lalu ada Windows installer with JRE kalau misalnya teman-teman belum memiliki Java Runtime Environment nih, JRE-nya. Kalau teman-teman belum memiliki Java Runtime ini, maka teman-teman bisa memilih mendownload yang ini. Lalu ada pilihan Mac juga nih. Pilihan Mac juga ada, Linux juga ada. Nah, itu teman-teman. Jadi silahkan ke websitenya itu ya. Ketik saja Geometric seperti ini. Nah ini langsung teman-teman pilih yang pertama ini. Oke, saya kira begitu. Nah, sekarang kita akan memulai untuk menganalisis ya, ras model, menggunakan ras model. Nah, pertama-tama tentu kita harus punya data. Nah, di sini saya sudah punya data seperti ini. Nah, ini adalah data tentang tingkat stres ya, tingkat stres. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner tingkat stres. Nah, ini kuesionernya ini teman-teman, ini kuesionernya, ini skala 1, ini adalah tingkat stres. Ada 6 pertanyaan atau 6 pernyataan. Nah, lebih cocok 6 pertanyaannya karena dia menggunakan tanda tanya. Lalu pilihan jawabannya itu ada 5 ya, tidak pernah, hampir tidak pernah, kadang-kadang, cukup sering, dan sangat sering. Lalu diberi skor itu mulai dari 0 sampai 4 nih, dari 0 sampai 4. Nah, ini jadi ini adalah skalanya, instrumennya. Nah, lalu ini sudah diisi oleh sekitar 276 responden. Nah, dari 276 responden ini itu juga sudah diinformasikan terkait gendernya. Ini gendernya juga sudah ada nih. Nah, jadi datanya seperti ini. Nah, untuk diimpor ke Geometric, data ini harus kita simpan dalam bentuk ini, dalam bentuk CSV ya, delimited. Teman-teman pilih saja CSV, delimited. Nah, itu. Oke, nih. Jadi datanya seperti itu. Oke, nah jadi seperti itu teman-teman. Lalu kemudian kita ke software Geometricnya, kita akan mulai mengimpor data yang tadi kita miliki. Lalu yang berikut kita mau ke menu manage dulu.
kita buat database baru, pilih saja misalnya latihan gitu ya. Kita create database baru, lalu kita open database tadi yang ini, lalu manage lagi, kita pilih import data. Nah, di sini kita beri nama table, misalnya data ini stress gitu ya. Nah, lalu browse, kita browse data yang kita punya tadi, kita pilih stress ya, ini data stress CSV, delimiter ya, sehingga kita pilih yang koma di delimiternya, kita pilih koma, lalu variable name-nya itu di first row-nya, lalu OK, lalu import. Nah, ini sudah masuk teman-teman, ini sudah masuk seperti ini, jadi data kita sudah masuk. Kita ke variabel. Nah, di variabel ini ternyata Geometric ini belum bisa mengidentifikasi item kita. Nah, ini kan masih dituliskan not item untuk type-nya. Jadi Geometric ini belum mengidentifikasi item kita, maka kita perlu mengubah type ini. Caranya adalah kita ke transform, lalu kita pilih advanced item scoring. Nah, di advanced item scoring ini kita perlu mengisi option dan score ini. Nah, option ini adalah pilihan jawaban pada data yang kita miliki. Nah, contohnya begini. Teman-teman. Contohnya ini. Ini kan pilihan jawaban di data kita itu kan dari 0 sampai 4 kan. Nah, sampai 4. Jadi kita ke transform advanced item scoring. Tentu saja optionnya itu kita mulai dari 0 kan. Dari 0. Kalau misalnya option kita itu memang dimulai dari 0 skornya, dan memang data kita ini kan optionnya dimulai dari 0 skornya ya. Nah, lalu untuk skor ini itu ternyata di Geometric ini dia memulai skor itu dari 0 gitu. Dia mulai skor dari 0. Jadi misalnya kalau kita punya data seperti ini, misalnya data kita itu dimulai dengan skor 1 misalnya. Nah, maka di sini di option ini kita tulisnya 1, tapi di skornya diberi nilai 0. Karena Geometric itu mulai skornya dari 0 gitu. Nah, tetapi karena data yang kita miliki ini optionnya kan dimulai dari 0, maka tidak masalah. Langsung kita optionnya 0, skornya juga 0 gitu. 1, lalu ini juga 1. 2 juga ini 2. 3 juga ini 3. 4 juga ini 4. Nah, sudah kan sampai 4 ya. Jadi sudah seperti ini. Lalu itemnya ini kita masukkan ke sebelah. Kita masukkan ke kotak yang di sebelahnya. Nah, lalu kita submit. Nah, akan keluar scoring sintaks seperti ini. Lalu kita OK. Nah, setelah kita OK, baru kita refresh data. Nah, setelah kita refresh data, scoringnya berubah ini. Type-nya itu polytomous. Mengapa polytomous? Karena kita menggunakan rating scale model kan. Jadi dia polytomous ya datanya. Nah, ini scoringnya. Lalu jangan lupa di grup ini juga kita perlu ubah. Mengapa kita perlu mengubah data yang ada di grup ini? Karena data yang kita miliki ini kan adalah data rating scale model ya. Maka di grup ini kita perlu memasukkan kode yang sama, karena data kita ini kan rating scale model, bukan partial credit model. Nah, sehingga kita berikan kode yang sama. Misalnya saya beri kode A ya. Jadi semuanya ini adalah grup A. Nah, ini berbeda kalau misalnya data yang kita miliki ini adalah partial credit model. Kalau dia partial credit model, maka kodenya pasti berbeda-beda. Misalnya satu ini kan misalnya A. Bisa jadi di 2 ini B malah. Di 2 ini jadinya B. Tapi karena data yang kita miliki ini adalah rating scale model, maka semua pilihan jawaban itu kan sama ya. Semua skornya itu kan sama ya. Jadi kita berikan grupnya itu kode grupnya sama gitu. Nah, ini grup
dia besar semua, maka semuanya harus besar gitu. Nih, semuanya harus besar, tidak boleh ada yang kecil hurufnya. Nah ini sudah seperti ini. Langkah berikutnya ini sudah bisa kita gunakan untuk menganalisis ya. Lalu kita ke analyze. Nah, kita pilih yang ini, RAS model, yang ini. Kita klik, lalu kita masukkan semua item ini ke kotak sebelahnya. Lalu di sini ada pilihan global item dan person. Nah, ini perlu kita pilih juga ini optionnya. Nah, di global ini, misalnya saya mau pilih yang ini. Nah, PCA of standard residual ini penting karena PCA of standard residual ini digunakan untuk menganalisis apakah data kita itu unidimensi atau tidak gitu ya, konstruknya itu unidimensi atau tidak. Nah, lalu di item ini juga saya pilih semua. Lalu di sini saya masukkan, saya ketik saja item. Nah, di person juga saya centang aja semua. Lalu save residual ini perlu kita centang juga karena save residual ini penting untuk analisis independensi lokal dari item. Nah, jadi kita masukkan residual, kita tulis saja residual, lalu run. Nah, setelah kita run akan muncul di sini baru ya, dua semacam file baru gitu ya, item dan residual yang tadi sudah kita buat. Nah, lalu di sini muncul ini semacam tabel-tabel. Nah, ini yang akan kita analisis gitu ya. Ini kita lewatkan, kita pilih yang ini, final JMLA item statistik. Yang difficulty-nya ini kita lihat. Difficulty ini artinya tingkat kesulitan itemnya. Nah, ini tingkat kesulitan item. Nah, tingkat kesulitan item itu kita lihat di sini, item yang paling mudah itu adalah item 6. Item 6 itu yang paling mudah ini, minus 1,09 kan, berarti dia item yang paling mudah. Item yang paling sulit itu adalah item 3 karena dia nilai logitnya kan di atas ya, paling tinggi di antara yang lain, 0,33 ini. Jadi item 3 ini yang paling sulit, item 6 itu yang paling mudah. Lalu ada BMS dan WMS. WMS ini adalah nilai infit-nya, infit mean square. Kalau UMS ini adalah outfit mean square. Nah, kriterianya itu kalau item itu fit, itu kriterianya itu dari 0,5 sampai 1,5. Nah, ini kalau kita lihat nilainya itu kan di antara 0,5 sampai 1,5 ya, sehingga bisa kita katakan semua item ini fit. Tidak ada yang tidak fit ya. Nih, semua item yang fit. Nah, kita lihat semua item fit. Lalu kita ke final JMLA kategori statistik. Ini untuk melihat, mengevaluasi skala peringkat yang kita gunakan. Yang ini teman-teman, ini skala yang kita gunakan ini. Ini kan skalanya kan dari tidak pernah, hampir tidak pernah, kadang-kadang cukup sering dan sangat sering. Lalu skornya kan 0 sampai 4 gitu ya. Nah, ini akan kita evaluasi. Nah, kita lihat dari nilai thresholdnya ini. Nah, nilai threshold ini dia harus dari atas ke bawah itu semakin meningkat nilainya. Semakin meningkat. Lalu yang kedua, kriterianya itu apa istilahnya itu, jaraknya itu harus di antara 1,4 sampai 5. Nah, ini kalau kita lihat jarak dari 0 ke 1 itu kan 1,5, tetapi jarak 1 ke 2 itu kan stagnan gitu, tidak naik dan tidak turun gitu, stagnan. Ini berarti ada masalah di pilihan jawaban 1 dan 2 ini. Di antara pilihan jawaban 1 dan 2 itu ada masalah. Nah, mengapa terjadi masalah? Karena kemungkinan antara pilihan 1 atau pilihan 2 ini itu tidak mudah dipahami oleh responden pilihannya. Nah, lalu yang lain itu aman gitu ya, yang lain aman. Lalu kita melihat scale quality statistik. Nah, ini scale quality statistik ini kita lihat pada nilai ini, separation index dan number of strata, lalu reliability-nya.
Nah, indeks separation indeksnya itu itemnya itu 5,7, persennya 2,2 sekian-sekian. Lalu number of stratanya itu item 7 tinggi sekali nih, persennya 3,3 sekian-sekian. Reliability-nya juga bagus, 0,9 untuk items dan persennya itu 0,8. Jadi reliabilitasnya bagus semua gitu ya. Nah, lalu ini prinsipal komponen analisis PCA ini untuk melihat unidimensi ya. Apakah konstruknya ini unidimensi atau item-item ini memang mengukur untuk satu dimensi saja atau satu konstruk saja. Nah, biasanya kita lihat dari nilai eigenvalue-nya. Nah, nilai eigenvalue F1. Kalau eigenvalue F1 ini nilainya itu kalau di bawah 2 ya, nilainya di bawah 2 berarti bisa kita katakan konstruk ini unidimensi atau item-item ini memang mengukur untuk satu konstruk saja, tidak dua konstruk atau lebih gitu ya. Nah, itu jadi memang item-item ini memang item-item yang mengukur stres ya. Nah, karena tadi kan kita skalanya kan adalah skala stres itu. Jadi memang item-item ini, keenam item ini memang mengukur tentang stres. Tidak ada item yang mengukur konstruk yang lainnya. Nah, ini berarti unidimensi gitu ya. Ini berarti unidimensi. Nah, lalu yang berikutnya yang bisa kita lihat juga adalah menganalisis independensi lokal dari item. Itu kita bisa menggunakan residual ini. Nah, ini residual. Nah, residual ini kita korelasikan gitu. Pakai ini analyze correlation. Kita masukkan semua ke sini ke kotak sebelah, lalu kita run. Nah, kita lihat di correlation matrix ini. Kita lihat nilai korelasi antar tiap itemnya, misalnya antara item 1 dengan item 2. Nah, independensi lokal ini itu biasanya menggunakan kriteria yang dipakai oleh Yankee 3 statistik gitu ya. Jadi kriterianya itu menggunakan Yankee 3 statistik. Nah, Yankee 3 statistik ini itu kriterianya itu adalah kalau misalnya korelasinya itu di atas 0,2, maka bisa kita katakan bahwa item itu tidak independen atau dependen atau tergantung satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang mari kita lihat, misalnya item 1 dengan item 2 itu kan minus, berarti kurang dari 2, kurang dari 0,2. Lalu yang lain juga minus, berarti kurang dari 0,2. Item 2 korelasinya dengan yang lain itu juga minus. Item 3 korelasinya dengan yang lain juga minus. Item 4 korelasinya dengan yang lain juga minus. Item 5 korelasinya dengan yang lain juga minus. Item 6 korelasinya dengan item yang lain juga minus. Sehingga bisa kita katakan semua item ini itu independen ya. Tidak ada item yang tergantung satu dengan yang lainnya, begitu. Nah, itu kalau independensi lokalnya. Nah, sekarang apakah bisa untuk melihat diff-nya? Nah, bisa teman-teman. Diff-nya itu kita menggunakan diff mental Hansel ini. Nah, ini saya coba ya, diff mental Hansel. Saya coba, saya diff. Nah, ini diff-nya di sini teman-teman. Nah, diff-nya itu ada di sini. Tapi saya coba dulu, misalnya saya stress diff. Nah, diff-nya di sini. Nah, tetapi teman-teman di diff ini ada satu nilai yang perlu kita masukkan, itu adalah matching variable. Nah, matching variable ini itu bisa kita dapatkan dari skor total. Skor total dari penjumlahan dari setiap skor yang ada pada item itu. Nah, itu disebut dengan skor total. Nah, skor total itu bisa kita gunakan ini kalau skor total. Kalau kita mau membuat skor total ya, ditransform lalu test scaling ini. Nah, ini kita masukkan, kita membuat total skornya ya, skor total. Kita masukkan ke sini, lalu di sini kita pilih, kita tuliskan nama total ya. Lalu type-nya itu sum score ya. Kita bisa pilih type-nya yang mana, tapi di sini kan kita mau buat skor total, maka kita pilih sum score, lalu run. Nah, ini adalah total skornya, lalu kita ke analyze lagi, kita pilih diff mental Hansel, lalu itemnya kita masukkan ke sini. Nah, lalu untuk matching variable-nya kita pilih yang total. Nah, untuk grup ininya gendernya itu ini. Nih. Nah, lalu jangan lupa di diff group codes kita perlu masukkan vokal dan reference-nya.
Nah, vokalnya siapa dan referensinya siapa. Nah, itu kita perlu melihat sini, melihat di data kita. Di data kita ini kan kita menggunakan teks gitu ya, laki-laki perempuan. Maka kita perlu masukkan di sini. Nah, biasanya di vokal ini dimasukkan itu kelompok yang tidak diuntungkan gitu ya biasanya. Biasanya kelompok yang tidak diuntungkan. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang stres, maka kelompok yang tidak diuntungkan itu siapa? Kan tidak tahu kita ya. Kan semua gender itu kan bisa stres gitu ya. Jadi mungkin saya masukkan saja ini perempuan gitu ya. Nah, kita perlu masukkan ini tuh memasukkan data di sini itu harus sama dengan ini. Nih, jadi sama huruf besar dan kecilnya juga harus sama gitu. Nah, ini kan perempuan itu kan hurufnya kecil semua ya. Nah, jadi saya masukkan ini hurufnya kecil semua. Lalu laki-laki kan juga hurufnya kecil semua. Terus laki-laki ini kan kalau tidak salah ada ininya gitu ya, ada tanda hubung ini. Nah, sehingga ini kita masukkan. Lalu binary effect size-nya ini kita pilih yang ETS delta. Lalu kita run. Nah, setelah kita run, kita mulai membaca di sini, teman-teman. Nah, di sini kita bisa baca pada p-value-nya. Kalau p-values-nya ini misalnya dia di bawah dari 0,05, maka item itu terindikasi bias gitu ya, terindikasi diff itu, bias. Nah, kalau kita lihat p-value-nya ini, itu kan semuanya itu di atas 0,5 ya, sehingga bisa kita katakan bahwa semua item ini tidak terindikasi bias gitu ya. Nah, lalu yang menarik dari geometrik ini, dia sudah membuat kelas gitu dari setiap item itu. Nah, di sini kita lihat di sini kelasnya itu kan kelas A. Nah, kenapa dia bisa memberi kode ini, memberi nama setiap item ini kelas A, memberi kodenya kelas A? Itu dilihat dari sini, teman-teman. Lihat dari ini. Differential item function ini dilihat dari ini. Age div kategori. Nah, di kategori ini kan ada kategori A, B, C. Kalau A, kategori A itu berarti negligible, artinya kita boleh kesampingkan gitu ya. Artinya tidak item itu tidak bias sebenarnya. Item itu masuk dalam kelompok item yang tidak bias. Nah, sehingga bisa kita katakan memang geometrik ini mengelompokkan item-item ini di kelas A karena memang item-item ini kan tidak terdeteksi bias gitu. Nah, kalau seandainya dia terdeteksi bias, mungkin dia akan masuk di kelompok B atau kelompok C. Yang paling atas itu adalah kelompok C ini. Kelompok C ini yang paling bias gitu ya, paling terdeteksi bias. Nah, sementara di sini itemnya itu semuanya masuk di kelas A, sehingga item-item ini bisa dikatakan tidak terdeteksi bias. Nah, lalu yang berikut kita juga bisa melihat ini, teman-teman. Graph item plotnya. Nah, di item plot ini kita bisa melihat mengevaluasi skala peringkatnya sesuai dengan kurvanya kan. Penggambaran kurvanya gitu ya. Nah, itu. Nah, ini saya pilih saja semua. Masukkan ke sini. Lalu di sini saya pilih yang ini saja. Di item saya pilih yang karakteristik curve sama legend. Biasanya saya pilih yang information function aja. Lalu saya run. Nah, teman-teman, di sini muncul setiap item itu memiliki kurve gitu ya. Memiliki kurve. Dan kalau teman-teman lihat, semua kurve ini polanya sama. Nih, polanya sama kan? Polanya sama. Mengapa polanya sama? Karena kita menggunakan model rating scale model, maka semua item itu kurvanya itu polanya sama, kecuali misalnya kita menggunakan partial credit model. Nah, kalau kita menggunakan partial credit model, maka setiap item ini pola kurvanya bisa jadi berbeda gitu, tidak sama gitu. Nah, tapi karena ini kita menggunakan rating scale model, maka polanya sama. Nah, yang berbeda sedikit berbeda mungkin item 6. Mengapa item 6 ini berbeda? Karena kita lihat di sini. Kita lihat di
difficulty-nya ini kan dia atom yang paling mudah kan. Nah, sehingga dia berbeda sedikit berbeda dia penggambaran modelnya. Kita lihat di garis merah ini. Nah, garis merah itu dia terus saya ulang lagi ya. Run lagi. Nah, ini garis merahnya ini untuk pilihan 1 itu kan dia lebih condong ke kiri gitu ya. Lebih condong ke kiri dibanding penggambaran kurva untuk atom-atom yang lain. Nah, lalu kita lihat bahwa di sini kita lihat ada 5 garis dengan warna yang berbeda kan. Nah, garis yang pertama ini kan untuk pilihan 0, merah itu untuk 1, biru itu untuk 2, hijau untuk 3, lalu yang ungu ini untuk 4. Nah, kita melihat bahwa pilihan 0 itu dia memiliki puncak. Pilihan 1 dia itu memiliki puncak pilihan 1 ini, tetapi puncaknya itu terhalang ya. Puncaknya itu terhalang ini, dia memiliki puncak tapi dia terhimpit oleh pilihan 0 dan pilihan 2, sehingga puncaknya ini nggak muncul. Berbeda dengan pilihan jawaban yang lain. Pilihan jawaban yang lain itu kan puncaknya itu kan muncul gitu, berdiri sendiri gitu. Nah, sehingga bisa kita katakan bahwa pilihan jawaban 1 ini bermasalah. Mengapa pilihan jawaban 1 ini bermasalah? Karena pilihan jawaban 1 ini tidak mudah dipahami oleh responden. Nah, ini kan sebenarnya hasil ini kan sebenarnya sama dengan ini. Nah, ini dengan threshold ini, final GML kategori statistik, dimana kita lihat di thresholdnya ini itu jarak antara 1 dengan 2 ini kan stagnan, gak naik gak turun gitu. Padahal kriterianya itu kan harus paling tidak di antara 1,4 sampai 5, sedangkan dia ini kan tidak naik tidak turun, stagnan. Berarti ada masalah di antara pilihan 1 dan pilihan jawaban 2. Dan di sini terbukti yang memiliki masalah itu adalah pilihan jawaban 1. Nah, pilihan jawaban 1 ini bermasalah. Mengapa dia bermasalah? Karena dia tidak mudah dipahami oleh siswa. Mari kita lihat pilihan jawaban 1. Nah, pilihan jawaban 1 itu adalah hampir tidak pernah. Nah, artinya hampir tidak pernah ini, atau pilihan jawaban hampir tidak pernah ini, itu tidak dipahami oleh siswa ya, atau responden yang menjawab ini gitu ya. Dia tidak dipahami, tidak bisa dipahami. Nah, lalu bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya itu ini pilihan jawab ini tuh kita lebur menjadi satu dengan pilihan jawaban yang lain. Misalnya kita masukkan hampir tidak pernah ini ke kadang-kadang saja, sehingga tidak ada pilihan jawaban 1. Jadi kita buat misalnya pilihannya itu hanya 4, tidak 5. Lalu scoringnya itu 0, langsung ke 2, 3, 4. Jadi tidak ada scoring 1. Misalnya begitu. Atau misalnya scoring 1 kita pindahkan di kadang-kadang. Jadi 0, 1, 2, 3 gitu. Nah, jadi hampir tidak pernah ini sulit dipahami oleh siswa atau responden yang mengisi. Sehingga pilihan jawaban hampir tidak pernah ini perlu kita lebur menjadi satu dengan pilihan jawaban yang lain. Nah, kita lihat bahwa hampir tidak pernah ini kan sebenarnya mirip ya dengan kadang-kadang. Nah, mungkin inilah yang membuat responden itu bingung gitu ya. Kan bingung, kan hampir tidak pernah ini kan kira-kira hampir sama lah dengan kadang-kadang. Maka mereka kebingungan di situ. Nah, sehingga hampir tidak pernah ini bisa kita gabung saja di kadang-kadang. Jadi pilihan jawabannya itu menjadi 4. Lalu scoringnya itu misalnya 0, lalu 2, 3, 4. Atau misalnya 0, di kadang-kadang menjadi 1, 3 menjadi 2, sering menjadi 3 misalnya. Nah, itu. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman video saya kali ini mengenai analisis ras model menggunakan software Geometrik. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.